Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama dengan pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Lalu Ia berkata, "Mengapa kamu mencobai Aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Maka kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita akan bermisi. Maka apa yang harus kita siapkan? Pemahaman misi itu. Apa tindakan-tindakan kita? Apa kalau menemukan kesulitan-kesulitan, mundur ke belakang, rapat, apa yang harus dilakukan, tindakan selanjutnya? Itu adalah misi. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa itu misi? Misi dari kata mittere. Mittere bahasa Latin, mengutus, mengirim, menyampaikan hal-hal yang perlu. Maka mittere, misi, misus, misi itu disampaikan kepada mereka. Hal-hal apa yang kita perlu sampaikan? Hal-hal diri kita. Masing-masing orang mempunyai diri pribadi, maka dirinya diberikan kepada orang lain. Maka harus pergi dari dirinya. Bagaimana orang bisa pergi dari diri saya sendiri? Bisa. Kalau saya memberikan kesadaran bahwa orang lain itu ada, maka orang lainlah yang mendapatkan diri saya sendiri. Ketemu antar diri. Ketemu masing-masing diri. Itulah misi. Apa yang kendala-kendala apa? Biasanya malu, takut. Kalau memberikan dirinya, wah iki sok dicap, sok jago, sok pinter, sok sugih, sok macam-macam, sok. Dan itu adalah kendala. Kadang-kadang kita minder, diolokkan sok sugih ngono wis mengkeret. Tidak harus menyampaikan. Ini bukan sesuatu yang khusus, tetapi kita sendiri menyampaikan hati kita kepada sesama. Dan sampaikan hati kita kepada sesama itu juga kepada Tuhan. Apa yang kau lakukan terhadap saudaraku
yang paling hina ini, itu kau lakukan kepada diriku. Itu adalah dasar dari misi. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan untuk sesama kita, itu kita lakukan demi Tuhan, untuk Tuhan, oleh Tuhan. Demi Tuhan memang untuk Dia. Karena Tuhan kita bisa mengatakan itu, bisa berani mengatakan itu. Karena Tuhan menggerakkan hati kita, membuat diri kita untuk terjun ke masyarakat. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau misi seperti itu, maka banyak misi dalam hidup orang-orang Kristen, orang Katolik. Kita tampilkan keluar, kita sampaikan kepada masyarakat. Bapak Ibu saudara yang terkasih, apa yang diaturkan Injil hari ini juga bermisi. Apa yang menjadi hak Allah, apa yang menjadi hak Kaisar, kita berikan sesuai dengan tuntutan-tuntutan, dengan peraturan-peraturan yang ada, konsensus yang ada. Kalau kepada Kaisar memang harus kita berikan pajak dan lain-lain. Kalau kepada Allah apa diberikan pajak? Tidak, Allah tidak butuh pajak. Allah butuh sembah sujud, butuh hati kita, butuh diri kita. Kita berikan kepada Allah. Allah butuh itu. Bukan butuh harta benda, bukan butuh jabatan. Sudah punya Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melakukan sesuatu, harus selingkup itu. Sesuai dengan jabatan, posisi kita masing-masing. Kalau kita sebagai bapak keluarga, apa yang harus diberikan? Berikan kepada anak-anak, berikan kepada suami, berikan kepada istri, berikan kepada anggota keluarga. Apa yang kita berikan? Segala hati kita lebih-lebih peduli kepada anak-anak. Kalau anak-anak mendekat, tanya, apa kamu sayang dan seterusnya. Lalu dia minta, Papa, saya kok sakit, perut saya sakit. Oh, ayo ke sana, ayo ke tak belonyoi minyak tawon, goblok. Papa saya kok pusing. Oh, tak belonyoi duit cek Maret. Sakit belonyoi apa? Bapak Ibu saudara sekali, kalau antar anak bagaimana? Antar anak ya tidak berkelahi. Antar anak tidak berkelahi. Harus rukun, damai. Dan itu dilihat orang lain, damai, rukun. Meskipun bertengkar, tetapi setelah itu buyar, setelah itu selesai. Bertengkar hanya 1 jam, hanya 2 jam. Tapi kalau dewasa, sebelum tengah malam harus selesai. Sebelum tengah malam harus damai lebih dahulu. Bapak Ibu saudara terkasih, kalau ini menjadi ritme hidup kita, lifestyle hidup kita akan bangga. Bapak Ibu, nanti akan ada video, lomba video. Apa yang harus kita lakukan? Kita berusaha sekuat tenaga untuk membuat video itu. Kalau ini memang tidak bakat, ya enggak usah lah nanti. Tapi mereka yang punya bakat, anak-anak muda, punya bakat seperti itu. Buatlah itu. Sederhana-sederhana saja, asal intinya ketemu bahwa ada perubahan, ada pertobatan di sana. Kalau keluarga itu satu titik ada perubahan, muncul dari sana. Itu di video, di fokus, di catching. Gak akan muncul ke permukaan, lalu ini disebarkan ke masyarakat, ke kita semua. Bahwa contoh-contoh seperti ini perlu kita lakukan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, hadiahnya besar.
6 juta, 5 juta, 4 juta. Loh, duit sakmono ge. Atau hadiah harapan 3 juta, 2,5, 2 juta sampai apal. Saudara-saudara yang terkasih, sayangnya masih minim yang mau mengikuti. SMTB ini masih minim. Mari kita munculkan video itu. Kita apa kisah sederhana aja. Mungkin kisah jatuh di duduk jatuh. Waduh, ya apa. Lalu dari situ jatuh lalu tukaran. Waduh, adik mongso kakak walah. Tukaran lalu dilerai oleh orang tua. Misalnya dilerai. Jangan berkelahi. Kamu masih anak-anak. Ya sudahlah begitu anak-anak. Memang anak-anak itu ya perbuatannya seperti itu, nakal-nakal didik, nakal-nakal didik. Lalu kita memberi solusi kepada dia. Kalau begitu anak-anak tidak perlu seperti itu. Kita tidak harus melakukan ini. Perbuatan-perbuatan baik yang banyak itu kita lakukan. Perbuatan-perbuatan yang baik banyak sekali. Berbagi, saling memberi, saling mendukung. Itu perbuatan-perbuatan baik. Kalau itu kita lakukan dan orang melihatnya, meskipun orang tidak melihatnya tidak apa-apa. Orang mengatakan seperti itu jempolan, jempol 2 bahkan. Maka Bapak Ibu itu kita fokuskan pada video itu. Lalu nanti kami akan pergi ke berlibur ke Toraja 4 hari, Senin sampai Kamis, nanti 23 Oktober. Kami kan ke sana. Apakah di sana juga bermisi, meskipun itu liburan, rekreasi, tapi bermisi, ketemu orang, ketemu masyarakat di sana, supaya orang-orang masyarakat di sana tahu bahwa diri kami tidak sombong. Orang Jawa biasanya sombong untuk tidak mau keluar dari Jawa. Sudah banyak Jawa ini bermunculan mal-mal dan seterusnya. Mereka tidak ada mal-mal, tidak ada TP, tidak ada Galaxy, tidak ada yang lainnya. Kita harus bersambung rasa, komunikasi intensif untuk mengaturkan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan seperti itu bisa dijangkau oleh para romo. Nanti kami romo-romo VIKEP Surabaya Utara berekreasi. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa saja dapat kita misikan. Sesuai dengan perintah dari bacaan pertama tadi. Allah adalah, aku adalah Allah, aku adalah Tuhan. Tidak ada Allah lain. Ini bermisi menunjukkan bahwa memang itu Allah. Dan tidak ada Allah-Allah lain yang harus kita sembah, yang harus kita puji. Tidak ada Allah hedonisme, tidak ada Allah uang, kekuasaan, jabatan. Hanya Allah yang dapat sembah. Orang kadang-kadang karena jabatan, karena pendapat, karena pikirannya, orang gontok-gontokan. Mengapa gontok-gontokan? Kok tidak gontok-gontokan tentang Allah? Dia punya Allah, kita punya Allah yang tidak kelihatan. Allah menjadi manusia, Allah adalah Allah. Nah, ini kita tunjukkan kepada masyarakat. Dan sementara itu Allah Maha Rahim akan menyertai kita, membimbing kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu berbuat sesuatu yang tidak genah. Kita harus jujur, kita harus setia. Hidup ini hidup dalam masyarakat yang luas, yang publik. Kita tidak perlu berpura-pura salah, pura-pura tidak salah, menang-menangan, gontok-gontokan. Seperti orang bertabrakan, padahal sini yang salah, sepeda motor yang salah. Tetapi gontok,
ngegas dulu. Waduh, kamu. Lalu yang mobil yang ditabrak diam. Tapi dia ngeyel, ngontok. Lalu akhirnya ada orang yang lain yang setia kepada dia. Sudahlah, memang kamu yang salah. Saya memang Gojek, kamu Gojek. Antar Gojek tidak boleh membela. Kalau itu salah, harus dikatakan salah. Terus lambat laun, lalu hening, lalu hilang. Nah ini Gojek yang bagus. Membela mana yang benar. Wes Pak, pergi ya Pak, Sudah selesai. Ya Mas, terima kasih. Ya, selesai. Itu Bapak Ibu saudara yang terkasih. Apakah itu ada dalam masyarakat? Ada, tapi jarang-jarang. Marilah kita dengan penuh iman mengaturkan syukur kepada Tuhan bahwa kita diutus oleh Tuhan untuk bermisi. Pergilah ke seluruh dunia, keluar dari diri kita untuk menyampaikan kabar gembira, kabar sukacita, yaitu pintu-pintu harus dibuka. Siapa yang kita belenggu, kita harus dibuka. Cinta mungkin ada dibelenggu, orang diberi harapan-harapan yang palsu, diberi ini yang harus dibuka, dibebaskan. Tidak boleh seperti itu. Orang diinjak-injak nasibnya, digantung nasibnya, tidak boleh seperti itu. Itulah membuka-buka pintu-pintu harus dibuka. Dan tidak boleh ganjalan-ganjalan diberikan. Orang mau jatah ke sana diganjel supaya tidak bisa masuk. Itu apa-apaan seperti itu. Kita membela yang benar, melakukan yang baik agar masyarakat tahu bahwa umat Katolik, umat Kristen, Tuhan yang menaunginya, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang membuat mereka berani. Bukan mereka, tetapi Tuhan yang ada di balik mereka. Semoga hal ini terjadi dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin.